Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi keempat, yaitu analisis perbandingan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan. Analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel sampel data. Asumsi mendasar dalam analisis perbandingan ini adalah variabel yang akan dibandingkan harus mengikuti fungsi distribusi normal. Asumsi lainnya yang harus dipenuhi dalam analisis perbandingan dengan ANOVA, Analysis of Variance, adalah homogenitas varians. Ini bisa dilakukan melalui ujian Levens Homogeneity of Variance Test. Langkah pertama untuk metode perbandingan ini adalah mengumpulkan data sampel dari setiap objek per kelompok variabel. Pengumpulan data bersifat kuantitatif atau minimal berskala interval. Selanjutnya, kita disebut dengan statistik uji dan analisis varians ANOVA. Statistik uji T dan ANOVA digunakan sebagai anak statistik uji untuk perbandingan dua atau lebih kelompok sampel data. Perbandingan penggunaan statistik uji T dan ANOVA adalah jumlah kelompok yang akan dibandingkan. Bila hanya ada dua kelompok sampel data yang akan dibandingkan, maka kita menggunakan statistik uji T. Sebaliknya, jika perbandingan lebih dari dua kelompok sampel data, maka digunakan analisis varians. Adapun contoh hipotesis yang diajukan, salah satunya yaitu apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil ujian mata kuliah statistik antara kelas A dan kelas B. Yang kedua yaitu apakah pria dan wanita memiliki tingkat kepuasan yang sama ketika berbelanja di toko pakaian A. Selanjutnya kita bisa lihat di mana kita mendapat analisis perbandingan di SPSS. Ada 5 bagian utama untuk analisis perbandingan rata-rata pada options compare means di SPSS, yaitu means, one sample t-test, independent simple t-test, variant simple t-test, dan one way ANOVA. Perbandingan mean. Perbandingan mean dapat membandingkan deskripsi rata-rata kelompok data. Opsi utama dari compare means pada program SPSS adalah analisis deskriptif yang terdiri dari mean dan standar deviasi dari tiap kelompok. Kita bisa lihat contoh sebagaimana contoh yang dipaparkan. Adapun keterangannya, yang pertama yaitu 1 sama dengan sangat tidak suka, 7 itu sama dengan sangat suka. Kita bisa lihat data yang diperoleh di layar dan langkah-langkah mengolah SPSS. Yang pertama yaitu buka klik analyze. Terus kita masukkan variabel rasa minum kaleng dalam kolom dependent list. Selanjutnya masukkan variabel usia dalam kolom independent list. Dan terakhir klik OK. Dan akan menghasilkan output SPSS. Saya persilahkan ke materi selanjutnya.
saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan sebelumnya. One sample test. One sample test digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata suatu kelompok sampel data suatu nilai rata-rata tertentu. Kita dapat melihat contoh berikut ini. Langkah-langkah SPSS. Buka file, klik Analyze, masukkan variabel tingkat preferensi ke dalam kolom tes variabel. Beri nilai 5 pada kolom tes value, lalu klik OK. Hipotesis. H0 sama dengan rata-rata preferensi responden terhadap minuman kalen tidak berbeda signifikan dari 5. H1 rata-rata preferensi responden terhadap minuman kalen Independent sample test. Independent sample test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari kedua kelompok sampel data independen. Kita dapat melihat contoh berikut ini. Langkah-langkah SPSS. Buka file, klik Analyze, masukkan variabel frekuensi ke dalam tes variabel, masukkan variabel televisi dalam grouping variabel, klik tombol dividen group, isikan 1 dan 2, kemudian klik OK. Hipotesis. H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata frekuensi menonton televisi A dari responden yang berusia 13-19 tahun yang berdomisili di Kota Bogor dan Jakarta. H1 terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata frekuensi menonton televisi A dari responden yang berusia 13-19 tahun yang berdomisili di Kota Bogor dan Jakarta. Materi selanjutnya akan dibacakan pada pemateri ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Yang pertama itu ANOVA AWANOV, membandingkan apakah terdapat perbandingan atau kesamaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok data untuk suatu kategori tertentu. Asuransi yang digunakan adalah variabel data berdistribusi normal dan homogenitas varians antara kelompok data. Contohnya seperti bawah ini. Selanjutnya, langkah-langkah SPSS. Yang pertama, buka file, klik Analyze, Components on when ANOVA. Kemudian masukkan variabel penjualan ke dependent list. Kemudian masukkan variabel kota ke for list. Kemudian klik option, pilih descriptive dan homogeneity of variance times. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Kemudian hipotesis HO, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan minimal kalen Maret A
di kolom Bandung, Bogor, dan Jakarta. A1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan minimal kaleng A di antara kota Bandung, Bogor, dan Jakarta. Kriteria uji. Total hipotesis 0 bila nilai evaluate test adalah dalam analisa varians lebih kecil dari 0,05. Yang selanjutnya, variance sample t-test. Perbandingan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata antara dua kelompok sampel data yang saling berkaitan atau berpasangan. Contohnya seperti ini. Kemudian langkah-langkah SPSS. Buka file, klik analyze atau company new variance sample text. Masukkan kedua variabel ke dalam variasi S. Klik OK. Hipotesis. A0. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Rata-rata kedatangan pengunjung ke pusat pembelanjaan A antara tahun 2005 dan 2006. H1. Terdapat perbandingan yang signifikan. Rata-rata kedatangan pengunjung ke pusat pembelanjaan A antara tahun 2005 dan 2006. Inilah hasil outputnya. Kemudian materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Berikut merupakan hasil output dari setiap bagian dari analisis perbandingan. Yang pertama, hasil output dari ANOVA. Perbandingan ANOVA yang menunjukkan deskriptif penjualan. Di sini dapat kita lihat di layar seberapa besar maksimum dan minimumnya, standard deviation dan standar error, lower bound, upper bound, 95% confidence interval for mean. Di sini kita dapat lihat lebih jelas test of homogeneity of variance yang menunjukkan penjualan, level statistik, ANOVA penjualan. Kemudian dalam perbandingan ANOVA pada tabel pertama yang menunjukkan statistik deskriptif, hasil penjualan minuman di 3 kota, rata-rata penjualan di kota Bandung sebesar 221.000 kaleng minuman, di kota Bogor sebesar 176.000 dan di kota Jakarta sebesar 192.000. Pada test of homogeneity of variance menunjukkan nilai p-value sebesar 0,053 atau lebih dari 0,53. Maka kesimpulannya adalah terima hipotesis 0. Hal ini menyatakan bahwa ketiga kota mempunyai variasi penjualan
yang sama setiap bulannya. Dari hasil tabel ANOVA dapat diketahui bahwa p-value statistik uji F sebesar 0,001 yang kurang dari 0,05, maka kesimpulannya yang diambil adalah tolak hipotesis 0. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil rata-rata penjualan minuman di 3 kota. Sebagai catatan, bila nilai p-value tabel ANOVA lebih kecil daripada 0,05, maka dapat digunakan post-hoc multiple comparison, yaitu perbandingan lanjutan untuk melihat kota mana yang terdapat perbedaan rata-rata penjualan yang signifikan. Selanjutnya, pada independent t-test, kita dapat lihat hasil outputnya di layar. Ada grup statistik independent sample t-test, independent sample t-test. Kemudian pada perbandingan independen, tabel pertama menggambarkan statistik deskriptif rata-rata dan standar deviasi dari kedua kelompok kota, dan tabel kedua menerangkan penggunaan statistik uji untuk uji perbandingan dua kelompok. Oleh karena itu, nilai p-value statistik uji T sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata frekuensi yang menonton TVA di dua kota untuk kelompok usia 13-19 tahun. Kelompok usia 13-19 tahun di Bogor memiliki frekuensi menonton TVA lebih tinggi dibandingkan dengan kota Jakarta. Yang ketiga, means. Kita dapat melihat hasil outputnya pada tabel-tabel berikut. Ada case processing summary, ada report. Kita dapat melihat penjelasannya secara keseluruhan pada perbandingan means. Total rata-rata preferensi rasa suka terhadap minuman adalah 4,56 dalam skala 1 sampai 7, di mana kelompok usia kurang dari 44 tahun mempunyai preferensi lebih tinggi dari kelompok lainnya. Hasil rata-rata tingkat preferensi di atas bisa dibagi menjadi dua kelompok usia, yaitu kelompok usia di bawah 35 tahun mempunyai preferensi lebih tinggi dibanding kelompok usia di atas 35 tahun. Selanjutnya, ada one sample t-test. Pada one sample t-test dapat kita lihat hasil outputnya. Terdapat one sample statistik dan one sample test. Pada perbandingan one sample t-test, tabel pertama menunjukkan statistik deskriptif tingkat preferensi kutip rasa suka terhadap minuman kaleng merek A. Dari 50 responden, rata-rata preferensi rasa suka terhadap minuman kaleng merek A adalah 5,68 standar deviasi, 1,2027. Oleh karena itu, nilai p-value pada tabel one sample t-test menunjukkan nilai 0,00 yang dianggap lebih kecil dari 0,05, jauh lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah tolak hipotesis 0. Hal tersebut berarti rata-rata preferensi 5,68 menunjukkan perbedaan yang nyata dengan preferensi yang ditetapkan oleh Departemen Pemasaran, yaitu 5, sehingga produk minuman merek A layak untuk diluncurkan. Selanjutnya, pair t-test. Kita dapat lihat hasil outputnya. Terdapat pair sample statistik, pair sample correlation, pair sample t-test. Nah, ini penjelasannya bahwa pada perbandingan pair sampel statistik menunjukkan rata-rata dan standar deviasi kedatangan pengunjung tahun 2005 dan tahun 2006.
Rata-rata kedatangan pengunjung tahun 2005 adalah mencapai 69.000 pengunjung per bulannya, sedangkan rata-rata kedatangan pengunjung pada tahun 2006 mencapai 76.583 pengunjung per bulan. Oleh karena itu, p-value statistik uji T adalah sebesar 0,017, dianggap lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah tolak hipotesis 0. Hal tersebut berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata kedatangan pengunjung setiap bulannya antara tahun 2005 dan 2006. Data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan rata-rata kedatangan pengunjung pada tahun 2006 dari tahun 2005. Ini merupakan hasil output dari beberapa bagian dalam analisis perbandingan. Selanjutnya, saya akhiri materi keempat, analisis perbandingan.